Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Harwan Gaming. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat nikmat hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat hingga tetes terakhir. Susu saya, susu bendera. Oke, jadi langsung saja guys ya, di sini sesuai thumbnail dan judul kita lanjutin di part 2 setelah kita cobain review di part pertama Bang ya. Dan sini kita coba kasih kesimpulan untuk di part 2 ini. Jadi di sini untuk aplikasinya tersendiri ya bisa buat Snapdragon doang Bang ya kayaknya. Karena ya MediaTek gak ada PLDTBO-nya Bang. Nah, jadi seperti itu. Adapun untuk Unisoc gua kurang terlalu paham banyak, apalagi kalau chipset semisal seperti di Samsung itu. Oke, jadi di sini gua garis bawain kembali, di sini resiko ditanggung pemenang banyak. Jadi di sini sangat riskan sekali apabila kalian cobain dan terapin di HP kalian. Dan di sini tutorialnya buat DTPO-nya tanpa TWRP banyak, tanpa flash lewat TRP. Jadi teman-teman ya sebisanya kalau bisa ya, kalau bisa kalian backup dulu lah DTBO-nya guys ya. Ya begitulah, di FKM bisa, terus backup kernel juga bisa lewat FKM. Oke lah. Jadi di sini kita coba langsung install yang namanya aplikasi GoBoOl. Oke, kita coba install dulu. Dan di sini kita kasih tahu untuk mode Switch the new UI banyak. Kalau kemarin di part 1 itu di mode old. Nah, jadi kalau sudah terinstall seperti ini, kita langsung buka aja. Seperti biasa, izinkan. Nah, dan sini belum ada perintah root sama sekali banyak. Kalian tinggal reload aja. Lalu buka kembali untuk aplikasinya. Jadi kalian tinggal klik Switch to the new UI. Nah, jadi ini tutorial memang benar-benar tanpa TWRP-nya. Nah, kalau sudah, kalian tinggal reload lagi. Dan kalian tinggal buka kembali untuk aplikasinya. Maka otomatis berubah semisal seperti ini. Dan di sini untuk FPS kita ya mentok di 60 Hz Bang ya. Nanti kita coba untuk overclock. Oke lah, dan di sini kita coba liatin dari segi DPS info HW dulu Bang ya. Bahwa benar-benar di sini masih 60 Hz. Nah, jadi karena HP kita di sini nggak bisa dipencet di 70 Hz, kita coba di versi 69 fps. Oke lah guys, jadi langsung saja guys ya. Untuk tutorialnya kalian tinggal buka aja aplikasinya, lalu kalian tinggal masukkan aja value atau ukuran overclock yang pengen kalian OC banyak, yang pengen kalian overclock gitu. Semisal kalau kalian sudah di 120 fps kayak teman-teman yang sempat komentar juga di Poco F4, dia berhasil ke 144 Hz banyak. Cuman ya dia takut aja kalau naik ke segitunya banyak di 144. Jadi dia balik lagi. Dan untuk masalah layar di Poco F4 itu dia normal Bang katanya ya, normal. Cuman ya gitulah. Ya namanya eksperimen ya guys ya, nggak bisa langsung bagus gitu. Oke lah, jadi langsung saja di sini kalau kalian nggak bisa dipencet layarnya, kalian coba lagi sampai benar-benar bisa dipencet banyak. Nah, semisal kalian kalau di 70 Hz nggak bisa, kalau nanti setelah reboot nggak bisa, kalian tinggal turunin aja menjadi 69. Nah, semisal seperti ini. Oke, jadi langsung saja kita coba klik OK. Oke, kembali aja. Nah, semisal seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian tinggal klik yang namanya revision. Lalu izinkan akses rootnya Bang ya. Maka log outputnya akan kebaca tuh sampai benar-benar selesai Bang ya. Jadi tungguin aja. Oke, kalau sudah seperti ini, kalian tinggal klik swipe in. Maka otomatis dia HP kalian reboot Bang ya, tanpa flash lewat TWRP. Jadi kalian pilih yang sebelah kiri Bang ya, jangan yang sebelah kanan. Nah, misal seperti ini.
maka dia akan reboot otomatis, guys. Jadi di sini untuk tutorialnya tersendiri ya benar-benar tanpa TWRP banyak untuk overclock atau flash DTBO-nya. Nah, jadi seperti itu. Kalaupun kalian sudah selesai reboot, nah misal seperti HP kita ini, kalau nggak bisa dipencet kalian tinggal restart aja bang ya, restart aja HP-nya. Lalu kalian turunin aja sesuai dengan ya kemauan kalian lah. Yang penting bisa dipencet aja, guys. Kadang ya kalau kebanyakan value-nya ya semisal di 90 Hz ya dia black screen atau nggak bisa dipencet. Ya begitulah, guys. Karena ya resiko ditanggung pemenang ya, guys ya. Oke lah, dan jujur aja di sini gua menggunakan resolusi 720. Oke, dan di sini kita sudah berhasil masuk. Tampaknya aman sekali. Dan kalau kita lihat di sini di HP kita Redmi Note 8 berhasil di 69 Hz. Benar-benar bisa tanpa TWRP banyak. Tuh Redmi Note 8. Oke. Nah, gimana sih bang cara aktifin-nya? Jadi untuk cara aktifin-nya, mengetahui apakah ini black screen ataupun nggak bisa dipencet, kalian tinggal kunci layar semisal seperti ini bang ya. Nah dan di sini buktinya bisa dipencet. Jadi dia untuk panel Redmi Note 8 punya gua tersendiri di sini cuman mentoknya nih segitu doang bang ya, nggak bisa tinggi di 70 Hz. Ya oke-okein lah, karena teman-teman beberapa ada yang sampai di 70 Hz sampai 75 bahkan. Kalau di grup Telegram bang ya. Tuh, dan sini buktinya masih bisa dipencet. Kalau 70 Hz udah gak bisa dipencet. Ini panel HP gua. Panel layarnya bang ya. Oke, dan coba kita lihat di aplikasinya tadi, GoBool. Dia sudah berubah menjadi 69 Hz. Oke. Jadi kalau nggak bisa dipencet, abang tinggal turunin aja menjadi 68. Sampai dengan seterusnya bang ya. Pokoknya ikutin aja tutorialnya seperti ini. Oke, semoga bermanfaat. Sampai di sini dulu. See you next video. Bye. Bye.